Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama, hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya. Hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem ini tersusun dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu adalah komponen yang berupa makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik itu adalah komponen yang berupa makhluk tak hidup. Nah, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik komponen biotik dan abiotik disebut ekologi. Semua makhluk hidup yang menyusun suatu ekosistem disebut komponen biotik. Nah, ini yang tadi ya. Sedangkan benda-benda tak hidup dalam suatu ekosistem disebut komponen abiotik. Di dalam ekosistem, komponen abiotik dan komponen biotik itu akan saling mempengaruhi. Kita lihat komponen biotik. Komponen biotik suatu ekosistem meliputi berbagai jenis makhluk hidup. Nah, berdasarkan fungsinya atau tingkatan trofiknya, komponen biotik dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu produsen, konsumen, dan decomposer atau pengurai. Produsen yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri, misalkan tumbuhan. Tumbuhan dapat membuat makanan melalui proses fotosintesis. Nah, energi yang digunakan dalam fotosintesis ini diperoleh dari energi matahari, sehingga matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi yang telah disediakan oleh Allah ya. Bakteri yang hidup di lautan dalam dapat mengambil energi dari bahan-bahan kimia yang ada di sekitarnya untuk melakukan kemosintesis. Nah, kemosintesis ini seperti fotosintesis, hanya saja menggunakan bahan-bahan kimia. Sekarang kita lihat proses fotosintesis. Proses fotosintesis dan kemosintesis menghasilkan gula sederhana. Gula sederhana ini digunakan untuk menyusun komponen-komponen sel, menghasilkan energi, dan sebagiannya digunakan sebagai cadangan makanan. Bila produsen dimakan oleh makhluk hidup lain, maka akan terjadi perpindahan makanan dari produsen ke hewan tersebut. Jadi, hanya produsen yang dapat membuat makanan sendiri dan dikatakan bersifat autotrof. Sedangkan konsumen itu memperoleh energi dari bahan makanan yang dibuat oleh produsen. Karena tidak dapat membuat makanan sendiri dan bergantung makhluk hidup lain, maka konsumen bersifat heterotrof. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi 4 jenis. Nah, ini dia. Yang pertama, herbivora. Herbivora itu artinya pemakan tumbuhan. Contohnya rusa, ya, kambing, belalang, sapi, gajah, dan lain-lain. Berikutnya, karnivora. Karnivora ini adalah hewan yang memakan hewan lain. Contohnya harimau, serigala, burung hantu, ular, dan lain-lain. Berikutnya, omnivora. Omnivora ini pemakan segala, artinya memakan tumbuhan dan juga hewan. Contohnya musang, beberapa jenis tikus, ya, kemudian ayam, kemudian manusia, dan lain-lain. Nah, berikutnya detrivore. Detrivore ini adalah hewan yang memakan bangkai atau sisa-sisa dari makhluk hidup. Contohnya cacing tanah. Organisme yang memakan produsen hewan herbivora itu disebut konsumen tingkat pertama. Nah, organisme yang memakan herbivora atau karnivora itu disebut konsumen tingkat kedua. Organisme yang memakan konsumen kedua disebut konsumen ketiga, dan seterusnya. Pengurai atau decomposer adalah organisme yang berperan sebagai pengurai zat-zat yang terdapat dalam makhluk hidup yang sudah mati. Jadi, decomposer menguraikan zat organik menjadi bahan anorganik kembali yang dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Contoh decomposer yaitu bakteri dan jamur. Tingkatan organisme dalam ekosistem. Ada beberapa tingkatan organisasi dalam ekosistem. Yang pertama yaitu individu,
Apa itu individu? Individu adalah makhluk hidup tunggal yang dapat hidup secara fisiologis. Contohnya seekor kerbau, seekor rusa, sebatang pohon ya, sebatang pohon kelapa, seorang manusia. Nah, ini adalah contoh-contoh dari makhluk hidup tingkatan individu. Tingkatan yang kedua yaitu populasi. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Contohnya rusa-rusa di padang rumput, pohon-pohon kelapa di perkebunan kelapa ya, penduduk di suatu kelurahan. Nah, ini contoh dari populasi. Kehidupan populasi dipengaruhi oleh populasi makhluk hidup yang lain. Jumlah individu sejenis dalam satuan luas tertentu pada jangka waktu tertentu disebut kepadatan populasi. Nah, rumus untuk menghitung kepadatan populasi, rumusnya kepadatan populasi sama dengan jumlah individu sejenis dibagi luas daerah yang ditempati. Misalkan pada tahun 2006, survei pohon buah-buahan di Desa Sukamaju menemukan 4.500 pohon pisang, 3.000 pohon mangga, dan 900 pohon rambutan. Maka kepadatan populasi pisang dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini contohnya yang pisang ya. Kepadatan populasi pisang 4.500 dibagi luasnya yaitu 12 hektar. Sama dengan 375 pohon per hektar. Sekarang kita lihat yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas merupakan kumpulan beberapa populasi yang berbeda yang saling berinteraksi pada daerah dan waktu tertentu. Misalkan populasi ikan nila, populasi mujair, populasi eceng gondok, plankton, dan hidrilla. Ini merupakan anggota komunitas kolam ya. Pada komunitas terjadi interaksi antara berbagai populasi dan dalam interaksi itu terjadi perpindahan materi dan energi. Misalkan, jika populasi ikan berinteraksi dengan populasi plankton, yaitu ikan memakan plankton, maka terjadi perpindahan bahan makanan atau materi dari plankton ke tubuh ikan, sehingga ikan dapat memanfaatkan energi yang tersimpan pada makanan dari plankton tersebut. Nah, yang keempat yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan pada suatu ekosistem bersifat khusus. Artinya, interaksi komunitas di lingkungan kutub berbeda dengan interaksi komunitas di lingkungan tropis. Komunitas yang dipengaruhi oleh lingkungan abiotik yang spesifik menghasilkan ekosistem yang spesifik pula. Berdasarkan proses terbentuknya ekosistem, maka dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami, misalkan hutan, laut, sungai, rawa, gurun, dan lain-lain. Nah, ekosistem buatan yaitu ekosistem yang dibentuk secara sengaja oleh manusia, misalkan sawah, kolam, perkebunan, hutan budidaya, waduk, dan lain-lain ya. Sekarang kita lihat bioma. Bioma dan biosfer. Ekosistem darat yang ada di bumi dipengaruhi oleh posisi letak geografis dan astronomis. Jadi, ekosistem-ekosistem yang terdapat di Indonesia, misalkan daerah tropis, berbeda dengan ekosistem yang terdapat di hutan Kanada karena daerah subtropis. Ekosistem di daerah pegunungan berbeda dengan di daerah padang rumput. Nah, ekosistem-ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis disebut bioma, dan keseluruhan ekosistem atau bioma yang ada di bumi membentuk biosfer. Biosfer ini tiada lain adalah planet bumi itu sendiri ya. Di bumi terdapat 6 bioma utama, yaitu bioma gurun, padang rumput, hutan basah, hutan gugur, taiga, dan tundra. Nah, ini di sekitaran kutub ya. Masing-masing bioma tersebut mempunyai sifat yang khas dan dipengaruhi oleh kondisi komponen abiotiknya. Sekarang kita lihat keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem yaitu ekosistem yang penyusunnya memiliki komposisi yang seimbang. Komposisi seimbang ini bukan berarti jumlahnya sama. Misalkan pada waktu musim hujan, jumlah rumput di suatu padang rumput meningkat sehingga dapat mencukupi kebutuhan makan populasi rusa.
Tetapi ketika musim kemarau, jumlah rumput berkurang sehingga menyebabkan jumlah rusa juga menurun. Apabila perubahan komposisi itu terjadi secara seimbang dari waktu ke waktu, maka ekosistem dikatakan seimbang dan dapat bertahan untuk waktu yang lama. Sekarang kita lihat hubungan saling ketergantungan antar komponen ekosistem. Komponen biotik mempengaruhi komponen abiotik. Misalkan tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis menghasilkan oksigen, sehingga kadar oksigen meningkat dan suhu lingkungan menjadi sejuk. Jadi tumbuhan hijau mampu mempengaruhi komponen udara, komposisi udara, dan suhu lingkungan. Dalam hal ini komponen abiotik. Komponen biotik mempengaruhi komponen abiotik mempengaruhi komponen biotik, misalkan cahaya, tanah, air, udara, dan unsur hara mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dalam hal ini komponen biotik. Nah, contoh saling ketergantungan antara sesama komponen biotik, artinya sesama makhluk hidup ya. Saling ketergantungan intraspesies atau makhluk hidup yang sejenis. Misalkan, sekumpulan lebah saling bekerja sama mengumpulkan madu sebagai cadangan makanan di sarangnya. Nah, ini contohnya sekumpulan lebah. Yang kedua, saling ketergantungan antar spesies. Makhluk hidupnya tidak sejenis. Misalkan, tanaman kacang-kacangan memerlukan bakteri rhizobium untuk membantu mengikat atau menambat nitrogen bebas dari udara. Sedangkan bakteri rhizobium memerlukan media atau substrat dan makanan untuk hidup. Nah, ini contohnya bakteri rhizobium menempel pada tanaman kacang-kacangan. Ini kalau diperbesar gambarnya seperti ini. Kita lihat berikutnya rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus searah dan tidak bercabang. Misalnya, rantai makanan yang terdapat di sebuah kebun secara sederhana digambarkan rumput dimakan belalang, lalu belalang dimakan ayam, ayam dimakan ular, kemudian ular dimakan elang. Nah, ini akan membentuk mata rantai yang disebut sebagai rantai makanan. Berikutnya yaitu jaring-jaring makanan. Pada kenyataannya, peristiwa makan dan dimakan terjadi dengan pola yang lebih rumit dari contoh rantai makanan di atas. Elang tidak hanya makan ular saja. Ular tidak hanya makan ayam, dan ayam pun tidak hanya makan belalang. Di alam, beberapa proses makan dan dimakan atau beberapa rantai makanan dapat saling berkaitan, dapat saling bergabung, membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Nah, ini misalkan contohnya rumput dimakan oleh ulat gitu ya, juga dimakan belalang, juga dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular. Ini juga ulatnya dimakan ayam, lalu ayam dimakan ular, belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Lalu ayam bisa juga dimakan elang, katak dimakan elang, tikus atau dimakan elang, tumbuhan ini dimakan ulat atau dimakan belalang. Nah, ini banyak sekali rantai makanan bergabung membentuk jaring-jaring makanan. Contoh berikutnya, nah ini ya, ada tumbuhan dimakan tikus, dimakan kelinci, dimakan kambing, kambing dimakan serigala, kelinci juga dimakan serigala, tikus dimakan burung hantu dimakan kucing hutan, dan seterusnya. Serigala, kucing hutan dimakan singa, burung hantu dimakan ular, ularnya dimakan elang. Nah, peristiwa banyak sekali rantai makanan di sini ya. Berikutnya kita lihat piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Komposisi biomasa terbesar terdapat pada produsen. Supaya nanti kalau produsennya dimakan, kenapa dia harus yang terbesar? Nah, supaya tidak habis. Sehingga si produsen bisa membentuk produsen dengan cara fotosintesis, jadi dia semakin banyak dan tidak menjadi habis. Demikian juga jumlah energi terbesar ini terdapat pada dasar piramida. Komposisi biomasa dan energi ini semakin ke atas semakin kecil, karena selama proses perpindahan energi terjadi penyusutan jumlah energi pada setiap tingkatan trofiknya. Nah, ini contohnya ya.
tingkatan 1 atau tropik 1 produsen ini paling banyak supaya nanti kalau dimakan oleh konsumen tingkat pertama tidak habis ya, dia bisa membentuk lagi. Konsumen 1 dimakan konsumen 2 juga jumlahnya lebih sedikit dibanding tingkat pertama, dan seterusnya sampai konsumen puncak ini yang paling sedikit. Jenis-jenis interaksi antar organisme. Ada beberapa interaksi antar organisme. Yang pertama hubungan netral, yaitu hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Netralisme terjadi apabila nisianya berbeda, namun sesungguhnya hubungan yang benar-benar netral ini tidak ada. Sebab setiap organisme memerlukan komponen abiotik, yaitu udara, ruangan, air, cahaya yang sama, sehingga pasti timbul persaingan. Selain itu, setiap organisme juga mengeluarkan zat sisa yang dapat mengganggu organisme lain. Contoh netral yang mendekati, misalkan antara kambing dan ayam yang dipelihara manusia dalam kandang yang berdekatan. Hubungan simbiosis. Hubungan simbiosis yaitu hubungan saling mempengaruhi antara dua organisme. Jadi, hubungan ini saling mempengaruhi. Ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya kupu-kupu dengan tumbuhan bunga ya. Kupu-kupu memperoleh madu dari bunga, sedangkan tumbuhan dibantu proses penyerbukannya. Simbiosis mutualisme juga terjadi antara manusia dan bakteri Escherichia coli yang hidup di usus. Nah, bakteri menghasilkan vitamin K yang berperan pada proses pembekuan darah pada manusia, sedangkan manusia memberi perlindungan, makanan, dan lingkungan yang cocok bagi bakteri di dalam usus. Berikutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme itu hubungan antara dua jenis organisme di mana yang satu diuntungkan, yang lain tidak dirugikan saat berinteraksi. Jadi yang satu untung, yang satunya netral ya. Contohnya tanaman anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Ini ada tanaman anggrek yang hidup menempel di pohon lain ya. Jadi tanaman anggrek diuntungkan karena dapat hidup di pohon yang ditumpanginya, sedangkan pohon tidak mendapat keuntungan ataupun kerugian dari hadirnya tanaman anggrek. Berikutnya simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua jenis organisme yang merugikan salah satu pihak. Jadi yang satu untung, yang lainnya rugi. Contohnya tumbuhan tali putri dan benalu dengan inangnya. Tali putri tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga mengambil sari makanan dari tumbuhan inang. Contoh lain adalah kutu yang hidup pada kulit hewan atau rambut manusia. Nah, ini contohnya kutu ya, kutu rambut. Kutu mendapat untung karena menghisap darah, sebaliknya hewan atau manusia dirugikan karena darahnya dihisap dan juga menjadi gatal. Yang ketiga, hubungan kompetisi. Hubungan kompetisi terjadi jika dalam suatu ekosistem terdapat ketidakseimbangan, misalkan kekurangan air, makanan, pasangan kawin ya, dan ruangan. Hubungan kompetisi dapat terjadi antar individu dalam satu spesies maupun individu yang berbeda spesies. Contoh yang berbeda spesies yaitu antara banteng dan rusa yang menempati padang rumput yang sama. Mereka menempati ruangan yang sama, jadi berkompetisi dalam hal ruang gitu ya. Contoh hubungan kompetisi dalam satu jenis adalah persaingan antara pejantan kumbang badak untuk memperebutkan betina ketika musim kawin tiba. Berikutnya hubungan predasi atau hubungan pemangsa dan dimangsa ya. Hubungan predasi yaitu hubungan antara organisme yang memangsa dan organisme yang dimangsa. Contohnya hubungan antara rusa dan singa, antara kucing dan tikus, antara ayam dan ulat misalkan, dan lain-lain. Kita lihat upaya pelestarian keanekaragaman makhluk hidup. Nah, begitu pentingnya keanekaragaman makhluk hidup bagi manusia, sehingga diperlukan upaya untuk melindunginya. Berbagai cara yang dapat ditempuh untuk melestarikan keanekaragaman makhluk hidup antara lain membuat peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi kelestarian makhluk hidup,
Kemudian melakukan penyuluhan dan kampanye pentingnya pelestarian keanekaragaman makhluk hidup. Tentu yang A ini dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk membuat perundangan, ya, misalkan pemerintah dan legislatif atau DPR. Kemudian yang ketiga, pembuatan taman nasional. Ini juga dilakukan pemerintah. Contohnya Taman Nasional Gunung Leuser di Nangro Aceh, ya, Taman Nasional Bukit Barisan di Bengkulu, Ujung Kulon di Jawa Barat, Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Berikutnya cara yang lain yaitu pembuatan cagar alam yang fungsinya untuk menjaga kondisi alam suatu wilayah dalam keadaan alami. Contohnya cagar alam Pangandaran, Kawah Ijen, Rafflesia di Bengkulu, ya, dan lain-lain. Kemudian penetapan hutan lindung. Jadi sebagian hutan ditetapkan sebagai hutan lindung yang tidak boleh ditebangi, yang tidak boleh diganggu. Contohnya ini fungsinya sebagai daerah resapan air, mencegah erosi, melindungi habitat berbagai jenis makhluk hidup, dan juga menjaga tata guna air. Berikutnya yaitu membuat hutan wisata. Ini merupakan hutan produksi guna diambil manfaatnya, tapi juga dapat digunakan untuk objek wisata. Berikutnya di taman laut, ya, didirikan untuk menjaga wilayah laut yang memiliki keanekaragaman tinggi dan unik. Misalkan Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Kemudian pembuatan kebun raya, contohnya Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi. Nah, yang terakhir pemeliharaan dan penangkaran hewan baik secara in situ maupun ex situ. Kalau dipelihara di habitat aslinya disebut in situ, sedangkan kalau secara ex situ, hewan dipelihara di luar habitat aslinya. Demikian pembahasan keanekaragaman makhluk kali ini, ya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.